Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Jangan dikerjakan, karena merusak semua. Seperti pertandingan sepak bola, yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton. Wasit mesti jujur dalam permainan sepak bola. Kalau tidak, dikhawatirkan penonton turun ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik Syihab akhirnya bersuara mengatakan bahwa yang bisa mengalahkan Amin atau Anies Muhaimin hanyalah kecurangan. Dan Habib Rizik juga mengatakan, kita tahu bahwa paslon sebelah didukung oleh 1/3 dari penguasa ekonomi Indonesia. Bahkan juga banyak 9 naga mendukung dari paslon sebelah, sehingga kita tidak perlu gentar dan takut menghadapi mereka. Dan juga Habib Rizik mengatakan bahwa kita bisa berkacamata di saat Pilgub DKI Jakarta, Anies bisa saja mengalahkan Ahok waktu itu. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak pernyataan dari Habib Rizik Syihab mengenai pemilu 2024 ini. Insya Allah Pilpres yang akan datang digelar jujur dan adil. Karena saya yakin kalau Pilpres digelar jujur dan adil, saya yakin Saudara Amin akan menang. Insya Allah. Musuh Amin saat ini adalah kecurangan. Nggak ada musuh yang lain ya kawan. Nah, adalah kecurangan. Nah karena itu kalau Anda ingin Amin menang, makanya dari tadi saja ayo kita lawan kecurangan. Nggak usah takut. Kalau ada calon lain didukung saudara oleh kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan segala-gala yang mereka miliki, nggak usah takut. Kita punya pengalaman di Jakarta. Di Jakarta kalau waktu kita lawan Ahok, kita punya apa sih? Ingat waktu di Jakarta pilkada, Ahok didukung presiden, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung semua media TV mainstream saudara, didukung oleh partai-partai besar, didukung oleh konglomerat Taipan, didukung oleh 9 naga, didukung oleh lembaga-lembaga survei saudara. Semua lembaga survei mengatakan Ahok akan menang 1 kali putaran, dia akan mendapatkan 70% suara. Dari mana sih kita bisa menang saat itu saudara? Kita duit nggak punya, jabatan nggak punya saudara, partai juga kita nggak punya saudara. Yang dukung Anies ketika itu hanya partai-partai saudara yang suaranya sebetulnya tidak sebesar partai-partai yang dukung Ahok saudara. Wah, Ahok didukung oleh kekuatan luar negeri saudara. Di atas kertas Ahok menang. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ternyata kehendak Allah lain. Walaupun Ahok didukung presiden, didukung menteri-menteri, didukung TNI, didukung Polri, didukung aparatur negara, didukung oleh media mainstream, didukung televisi, didukung wartawan, didukung konglomerat, didukung 9 naga. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghadaki Ahok lengser dan longsor, umat Islam yang diberikan kemenangan saudara. Betul. Takbir. Mereka dulu curang saudara. Siapa bilang mereka tidak curang? Mereka lakukan kecurangan di mana-mana. Tapi karena kita bersatu, kita ikhlas. Halak yang satu ini yang dipuja-puji oleh kelompok-kelompok tertentu, kalah, lengser, longsor, udah kalah, masuk penjara lagi saudara. Alhamdulillah, udah masuk penjara ditinggal sama bininya. Alhamdulillah. Fakta, saya mau tanya, itu pertolongan siapa? Jawab yang keempat, pertolongan siapa? Saya bukan ingin membuka luka lama, hanya menjadi pengingat kita. Jangan takut lihat kebesaran musuh, jangan. Wah, Habib bagaimana menang? Musuh besar nih, duitnya banyak, ekonominya kuat, didukung ini. Bodoh. Yang penting kita kompak, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Dan ada yang lebih penting lagi, jangan maksiat. Jangan maksiat. Kita mau berjuang, menang diberikan oleh Allah. Tapi kita masih maksiat, bagaimana bisa menang? Jangan judi, jangan berzina, saudara. Jangan menenggak minuman keras, jangan narkoba. Anak-anak muda jangan bikin tato di badannya. Saudara, bersihkan diri kita, dekatkan diri kepada Allah.
Yang kemarin masih belum sholat, yuk sekarang kita sholat. Yang sudah sholat, yuk kita tingkatkan, saudara. Yang kemarin sudah telanjur pasang tato, yuk stop. Jangan lagi buat tato di badan. Yang belum buat tato, jangan buat tatonya. Yuk mari kita perbaiki diri kita. Yang kemarin masih narkoba, stop. Jangan narkoba lagi. Kalau kita taat kepada Allah, beresin kewajiban kita kepada Allah, Allah akan membereskan urusan kita, saudara. Itu mereka-mereka yang mau curang, saudara. Sebentar, saudara. Allah lenyapkan mereka, Allah kalahkan mereka, Allah binasakan mereka kalau kita dekat kepada Allah. Begitu saya mau tanya semua, siap dekatkan diri kepada Allah? Siap bertaubat kepada Allah? Betul. Taubat kepada Allah, rapikan diri. Kita masih punya kesempatan, insya Allah. Kalau Anda sampaikan, ini rekaman ini sampaikan ke seluruh Indonesia. Sebar luaskan ya ikhwan. Kalau kita taat kepada Allah, gak usah khawatir. Intan surullah yansurkum. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik yaitu hanya kecurangan yang bisa mengalahkan pasangan dari Amin. Ini bukan hanya kita dengar dari Habib Rizik, tetapi kita dengar juga dari netizen juga banyak menyampaikan hal demikian ya. Jadi kalau pemilu ini insya Allah Amin atau Anies Muhaimin bisa memenangkan kontestasi Pilpres ini. Tetapi jika salah satu paslon memaksakan kehendaknya satu putaran, ini patut dipertanyakan ya. Dari mana alasannya bisa sampai satu putaran? Untuk mencapai satu putaran harus di atas 50% lebih, dan ini tidak mungkin bisa terjadi. Dan ini banyak sekali daripada pengamat ya, tokoh-tokoh politik mengungkapkan tidak mungkin di pemilu ini bisa satu putaran. Karena paslon sebelah mengatakan satu putaran karena kekhawatiran mereka jika masuk putaran kedua bisa-bisa mereka akan kalah. Jadi inilah kekhawatiran mereka, minta pemilu satu putaran dengan alasan menghematkan anggaran. Dan ini sangat tidak masuk akal sekali. Padahal anggarannya memang sudah ada. Tetapi di sisi lain mereka bansos mau digelontorkan di saat pemilu lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, coba kita dengar pesan terbaru dari Ustadz Abdul Somad tentang pemilu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, semua saudara-saudara saya sebangsa setanah air. Insya Allah kita ikut pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024. 5 menit di TPS itu menentukan 5 tahun nasib bangsa ke depan. Jangan sampai golput. Karena nama kita sudah ada, kertas kita sudah ada. Khawatirnya kalau tidak kita pakai, dipakai orang lain. Jadi sempat-sempatkan datang. Habis sholat subuh, zikir, baca Quran, sarapan, datang ke TPS, coblos bismillah. Di saudara yang non-muslim, sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetap. Nah, ini kebaikan bangsa kita. Tentang masalah calon pemimpin tentu saja berdasarkan Islam. Akidahnya mesti baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua ibadah. Baca Quran, sholat, puasa, bisa jadi imam. Nahnu nahkumu bizawahir, kita melihat zahirnya, batinnya wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian akhlakul karimah, kita kenal dengan baik. Semua putra putri bangsa baik. Saya dari dulu memang prinsip saya keberpihakan. Tentu kita punya penilaian yang terbaik di antara yang baik menurut kita. Kemudian yang ketiga, kita doakan semua para penyelenggara, orang-orang yang diberikan Allah SWT amanah untuk melaksanakan pesta demokrasi ini, diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, diselamatkan Allah dari fitnah, dari riswah, dari ghis, kecurangan, kejujuran, karena dunia ini tak lama. Tanggung jawab kita di hadapan Allah sangat lama. Wasit mesti jujur dalam permainan sepak bola. Kalau tidak, dikhawatirkan penonton turun ke lapangan. Berkah selalu, sukses Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuqna imaman adila, ya Allah berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Janganlah engkau berikan kuasa kepada orang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Tapi Nabi Muhammad SAW bisirril Fatihah. Jadi intinya apa yang disampaikan UAS adalah wasit harus netral ya.
tidak boleh berpihak. Jadi di sini dalam hal ini yaitu KPU tidak boleh bermain curang ya. Jadi harus benar-benar netral, tidak boleh berpihak. Jika berpihak maka penonton akan turun ke lapangan. Nah, apa yang disampaikan UAS persis sama apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan baru-baru ini, di mana Anies Baswedan menanggapi yaitu film yang lagi viral di YouTube yaitu Dirty Vote, yaitu film yang membongkar kecurangan pemilu 2024. Seperti tadi dikatakan bahwa ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil bisa jadi cacat ketika itu dilaksanakan. Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Mumpung masih ada 2 hari nih, jangan dikerjakan karena merusak semua. Seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton marah. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi, sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat, karena rakyat akan merespon seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak bisa tahu. Jadi betul-betul harus hati-hati. Jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu. Ini jangan dimanipulasi. Lalu pesan kepada semua ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat, juga petugas TNI dan seluruh jajaran, termasuk yang non ASN, kepala desa dan semuanya. Pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN, termasuk keluarga polisi, termasuk keluarga TNI, termasuk keluarga kepala desa. Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN, oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anaknya yang bisa dapat pekerjaan. Jadi perubahan yang dibawa itu berdampak juga pada mereka. Di sisi lain, ketika ada manipulasi dan orang-orang yang terlibat manipulasi, keuntungannya tidak dapat mereka, keuntungannya dapat oleh yang mau berkuasa. Jadi ingat-ingat nih, melaksanakan kalau ada perintah-perintah seperti itu, yang dapat keuntungan bukan yang mengerjakan, yang akan dapat keuntungan itu sekelompok kecil. Tapi kalau kita berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka maui lewat pemilu, lalu menjaga suara itu, apapun hasilnya, dampaknya akan dirasakan positif oleh semua. Jadi, dan saya percaya, saya katakan di JIS kemarin, bahwa yang menyelamatkan demokrasi di Indonesia ini rakyat kecil, yang menyelamatkan rakyat kebanyakan. Jadi saya optimis rakyat Indonesia tanggal 14 besok akan bekerja menggunakan hati nurani. Jadi cukup jelas yang disampaikan oleh Anies Baswedan, pemilu jangan dicederai dengan kecurangan ya. Yang sampai skor dimanipulasi, itu akan menguntungkan orang yang menginginkan kekuasaan ini. Jadi sangat diharapkan pemilu ini bisa berlangsung jujur dan adil. Jadi seharusnya kita harus sama-sama kawal ya. Jangan sampai pemilu ini dipaksakan menjadi satu putaran. Jadi artinya kalau dipaksakan menjadi satu putaran, artinya kesempatan kecurangan pun di sana ada. Baik, coba kita dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat tentang pedoman memilih di pemilu ini. Seperti apa kata Ustadz Hadi Hidayat? Saya tidak sepakat dengan kalimat ambil uangnya, tinggalkan partainya atau tinggalkan orangnya. Itu nggak benar, kurang sempurna. Kalimat yang tepat berdasarkan hadis itu, jangan ambil uangnya dan tidak perlu pilih orangnya. La'anallahu rashi wal murtashi. Dan riwayat lain, la'anar rashi wal murtashi. Kalimat pertama, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. La'anallahu rashi wal murtashi. Konfirmasi dari sahabat Abu Hurairah, la'anallahu rashi wal murtashi fil hukmi.
Jelas. Allah melaknat pelaku sogok dan yang disogok. Lalu muncul hadis lain dikonfirmasi. Ya, takunu kama yuwalla alaikum. Anda itu akan mendapatkan sosok pemimpin sesuai karakter Anda. Kalau andanya mudah menerima uang-uang seperti itu, besok pun dia akan cari uang lagi untuk menutupi apa yang dia berikan pada Anda. Jadi kalau Anda mencela, mengutuk dan sebagainya, itu adalah hasil yang didapatkan dari perbuatan yang rendah seperti itu. Maka perbaiki diri sendiri. Kalau sudah baik, mau nyogok pun dia akan malu. Berikan si itu tuh. Ulah tamu isin dosa nang kayak gimana kuat teman. Malu sendiri. Coba sogok dia, janganlah dia mahali masjid, takut dosa nanti. Dosa. Belum disogok sudah dapat hidayah. Perbaiki diri sendiri. Ini Rajab, ini waktunya. Untuk semuanya. Minimal kalau masih punya iman. Itu aja, minimal kalau masih punya iman. Karena di situ iman kita dipertaruhkan. Tinggal dipilih aja. Kembali damai, tenang. Nyatu dalam kebaikan, saling mendoakan, mengevaluasi diri, itulah Rajab. Makanya disebut Rajab itu at-ta'zim. Kalau sudah baik, maka dikumpulkan amalan nanti di Sya'ban. Makanya Nabi rajin puasa di bulan Sya'ban sampai penuh kadang-kadang. Untuk apa? Persiapan ke Ramadan. Tanggal 14 nanti bawa Quran gini atau pakai handphone, udah gitu deketin, ya Allah, saya akan memilih pemimpin saya untuk 5 tahun hingga 10 tahun ke depan. Dan saya sandingkan Quran di samping fotonya. Tanya kepada diri sendiri, hilangkan jabatan, hilangkan keanggotaan partai, hilangkan keanggotaan ini itu. Tanya kepada diri, jikalau saya pilih, kemudian Allah tanya, kemudian deketi Quran, mana yang lebih dekat? Kalau bapak-bapak berbohong, berarti tanggung jawabnya dunia akhirat. Karena dia akan menjadi imam besar di Indonesia. Dia akan menjadi pemimpin seluruh departemen. Pemimpin angkatan darat, udara, laut, polisi, kejaksaan, kehakiman, semua di bawah dia. Dan tidak ada satu jengkal pun di ibu Indonesia yang lepas dari kekuasaannya. Itulah presiden. Baik ya, jadi kita sudah mendengar mulai dari Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Dayat, dan Ustadz Muhammad Antonio Syafi'i tentang pemilu 2024 ini. Dan mari sama-sama pemilu ini kita kawal supaya tidak terjadi kecurangan dan kita harapkan pemilu ini benar-benar jujur dan adil. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Jangan lupa komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.